Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel BK Bocah Kreatif. Pada kesempatan ini di Bocah Kreatif membahas kawruh Jawa yang weton yang dianggap sakral menurut Primbon Jawa. Dan juga pada malam hari telah datang narasumber. Selamat malam Pak Tugino. Selamat malam. Dan juga selamat malam buat Bu Gumi. Selamat malam. Dan juga pada kesempatan ini saya juga ditemani adik saya yang paling cantik saat dunia, Mbak Tomblok. Selamat malam. Ya, ya ini Pak. Menurut Primbon Jawa itu banyak sekali weton-weton ya. Iya. Tapi ada yang disakralkan. Itu apa saja, Pak? Weton yang dianggap sakral iya. oleh dari Primbon Jawa itu ada 5. Oh, gitu. Ada 5. Ya, apa saja Pak? Ya, diantaranya ada weton Rebo Pahing, Sabtu Kliwon, Minggu Pon, Jumat Wage, dan Senin Legi. Oh, gitu ya. Itu yang dianggap sakral. Kalau Mbak Tomblok mau ada pertanyaan, ada enggak? Iya. Yang dimaksud sakral itu yang kayak apa toh Pak? Dan weton apa yang paling sakral dan gimana gitu, saya kok pengen tahu. Ya, yang dianggap sakral itu adalah mempunyai keistimewaan tersendiri. Jadi untuk Rebo Pahing misalnya ada neptunya, neptu dino dan pasaran. Itu karena tinggi nilainya, ketemunya. Rebo itu ada 7, Pahing itu ada 9, jadi ketemuan ada 16. Oh, gitu. Berarti ada kelebihan gitu ya, Pak? Seperti saya dengan Mbak Tomblok juga ada kelebihan, Pak. Iya, lebih jelek, lebih jelek dari kita. Saya juga mau bilang gitu loh. Nah, selanjutnya itu kan ada Sabtu Kliwon. Yeah. Sabtu Kliwon juga nilainya tinggi. Sabtu itu neptunya ada 7, Kliwon Sabtu itu ada 9. Yeah. Kliwon itu ada 8. Jadi 9 dan 8 itu kan ada 17. Yeah. Itu punya keistimewaan yang lebih tinggi. Yeah. Itu satu lagi ya, Pak? Satu Kliwon. Satu Kliwon. Kemudian Minggu Pon, Minggu itu neptunya ada 5, Pon itu aja ada 7. Jadi ketemunya 12. Gitu ya. Kemudian Jumat Wage, Jumat itu ketemunya 6, Wage-nya itu 4, 10. Yeah. Kemudian yang terakhir Senin Legi, Senin itu 4, Legi itu 5, 9 paling rendah. Itu yang dikatakan sakral karena hari-hari yang wetonnya ketemu itu, naptunya ketemu itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Gitu ya, Pak. Itu ya. Ya mungkin bisa dijabarkan yang lain, monggo Bu Gumi. Untuk misalnya saya mengambil contoh di Rebo Pahing ya. Tadi Rebo Pahing berapa Pak? Rebo Pahing dan 9. Nanti ada berapa? Ada Rebo itu 7. Oh 7, Pahing sama itu 9. ada 16. Nah, 16. orang yang lahir pada hari Rebo Pahing itu mempunyai sifat hatinya sangat baik. Kemudian dia mempunyai kesaktian dan dia juga mempunyai kesabaran. Nah kemudian memang sebenarnya dalam diri kita ini punya kesaktian. Jadi dalam tubuh kita ini bisa digali bagaimana supaya tubuh kita ini bisa sakti. Dalam arti sakti itu misalnya Bisa ngilang. itu seperti bukan seperti roket. Nah seperti gedenya hilang gimana? Di parameter iya. Nah ini kalau ini maksudnya gini, sakti dalam arti sakti itu misalnya kita sok bisa menyembuhkan penyakit, kemudian sok kita terus kita bisa memberi apa ya, contoh petuah-petuah yang bagus dalam kehidupan di masyarakat. Jadi kesaktian mereka itu kesaktian mereka kadang-kadang sok dimintai seperti petuah oleh orang-orang orang yang bermasyarakat umum pada umumnya. Kalau ini yang cocok Pak Tugino ini. Ya enggak begitu Pak. Soalnya gini, sana bahasa sedikit saktinya. Kalau kita melihat di pewayangan, itu senjatanya Krishna itu adalah cakra. Nah untuk weton Rebo Pahing itu ada cakra yang ada hubungannya dengan
bumi. Jadi begitu saktinya digambarkan seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Memang seperti itu Pak. Kalau orang Rabu apa itu artinya sangat baik juga orangnya gitu. itu. Jadi dia juga penyabar. Jadi disakiti hatinya seperti apapun dia tidak akan Tidak marah. akan dendam, tidak. Karena Kayak dia bisa tombol Pak. Kayak tombol. Oh, nah kamu kan kelainnya secepat setengah kolommu gini-gini. Nek tomblok iki kan mergo lumone. Iya. Nyanyo katanya. lah iya. Jadi memang seperti itu. Maksudnya orangnya itu baik hati banget. Jadi buat disakiti kayak apa dia tidak akan sakit. Jadi dia Sabarnya dengan sabarnya. Iya. Jadi kadang-kadang disakiti gitu mendengar gitu sudah marah-marah kalau orang tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi kalau ini orang yang lahir di Rabu Pahing ini justru dia bisa merendahkan dirinya sendiri supaya dia tidak bisa marah. Memang musuh yang paling hebat itu musuh dalam diri kita. Marah itu loh. Itu susah sekali. Seperti itu. Jadi dia sabar banget untuk menghadapi hal seperti itu. Begitu kira-kira. Masih bisa ditambahkan Pak? Kalau yang Rabu Pahing itu saya kira sudah sesuai yang dikatakan Bu Gumi. Seperti itulah. Tinggal pengelolaan di kita masing-masing. Cara mengendalikan ya, yang berbentuk baik hati bagaimana, berbentuk sakti bagaimana, seperti itu. Kemudian ini saja ya. Melanjutkan untuk yang Setu Kliwon gimana Bu? Untuk Setu Kliwon. Untuk Setu Kliwon orang yang atau anak yang lahir pada hari Sabtu Kliwon itu keistimewaan dia suka menolong dan tanpa pamrih. Selain dia sabar, selain dia baik hati, dia juga tanpa pamrih. Jadi kalau dia menolong benar-benar tidak akan tidak mengharapkan balasan pada mereka yang ditolong. Jadi benar-benar dia ikhlas dan dia juga sabar juga. Dan hati-hati anak yang lahir di Sabtu Kliwon itu kalau ngomong harus hati-hati karena apa yang ngomongkan kadang-kadang bisa terjadi. Ya, jadi misalnya, "Woi, anak mulai tiba loh." Tiba tenang. Ya kita nggak tahu itu memang kebetulan atau memang dia punya kesakitan, tapi kebanyakan orang yang lahir Sabtu Kliwon itu kalau berbicara biasanya seperti itu. Terkabulkan. Misalnya disakiti hati banget, dia tidak marah tapi dalam hati boleh lorong. Misalnya kamu orang sakit, dia sakit tenang. Jadi ini banyak yang terjadi seperti itu, contoh-contoh yang terjadi seperti itu. Begitu. Maka dari itu yang disebutkan sakral itu seperti itu enggak. Iya. Orang kok bisa punya kesaktian seperti itu, padahal tidak mencari istilahnya tidak mencari ilmu kesaktian, tapi sudah dari sananya itu sudah dicetak seperti itu. Makanya kita harus hati-hati yang punya weton kelahiran Setu Kliwon untuk pengendalian dirinya gitu ya. Pengendalian diri, sabar. Memang orang itu sangatlah baik. Bahkan nanti bisa dimanfaatkan orang. Saking baiknya. Iya, dia itu enggak bisa anak misalnya ada orang yang kelihatannya kok rekoso atau menderita gitu, dia enggak tega. Jadi kadang-kadang uang yang sudah diselipkan untuk apa besok melihat itu langsung dikasihkan mereka. Iya. Tidak mungkin dirinya sendiri, yang penting orang lain. Gitu. Memang Setu Kliwon seperti itu. Kemudian untuk lahir di Jumat Wage itu orangnya cerdas. Jadi dia itu pinter. Jadi pinter dan cerdas karena pinter jalur beda. Pinter jalur kayak tombol itu suka menghambur-hamburkan uang, itu suka belanja dia. Dia cerdas Pak, dia cerdas. Jadi dia misalnya ini belajar di sekolah matematika pintar, pelajaran apa pintar. Kemudian dia juga bijaksana seperti itu. Jadi orang bijaksana itu tidak semua orang bisa bijaksana. Tapi di kelahiran Jumat Wage ini kebanyakan orangnya bijaksana. Gitu. Jadi bijaksana itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus saya ikuti, mana yang tidak. Itu dia tahu. Jadi sebenarnya dari pemimpin dia. Iya. Bijaksana sekali. Jadi dia juga sabar juga. Begitu. Ya, di samping cerdas itu kan ada perbedaannya dengan yang Setu Kliwon atau yang Rabu
Rakupahing. Dia memang cerdas, pinter, mudah menangkap apapun yang dia pikirkan. Itu bedanya, cuma kesaktiannya itu memang beda. Kalau cerdas mungkin bisa sakti, kalau sakti belum tentu cerdas. Seperti itu, orang cerdas belum tentu pintar. Iya, tadi penjabarannya itu Pak. Kalau Minggu Pon Pak, itu sifat-sifatnya gimana Pak? Kelahiran itu Minggu Pon, maaf. Ya, saya ulangi lagi, kalau Minggu Pon itu neptu dinonya ketemunya Minggu itu 5, Pon itu 7, jadi ketemu 12. Itu pralambannya lakuning kembang dan punya kemakmuran. Jadi kalau sudah bicara tentang lakuning kembang, itu mestinya kembang yang baik. Jadi di masyarakat umum itu selalu dapat simpatisan dengan orang-orang lain. Kemudian kehidupannya itu serba kecukupan. Makanya di sini dikategorikan makmur. Makmur itu sudah mencakupi segala hal. Mungkin Bu Gumi ada tambahan ya? Iya. Silakan ya. Untuk Minggu Pon itu yang namanya makmur. Makmur itu tidak hanya dalam kehidupan ya Pak, tapi hatinya. Kalau gendut kan makmur. Tapi hatinya yang orang makmur itu berarti hatinya tentram dan damai. Ya seperti kembang itu tadi. Orang kalau melihat kembang yang baik itu hatinya tentram, senang. Seperti yang diwujudkan itu kembang wijaya kesuma orang Jawa itu paling bagus itu ya. Iya, dan bunga apapun Mbak, bunga apapun itu kalau kita lihat, kita melihat bunga mesti indah. Tidak ada bunga tidak indah. Seindah wajahku. Ya, seperti tomblok yang indah, seperti itu kembung gitu. Bunga yang layu kan. Iya, bangke ini. Bunga bangke ya. Yang layu. Iya. Tapi meskipun bunga bangke, orang ada kepingin seperti apa toh? Bunga bangke kok apa wong bangke kok bunga lah. Oh, seperti tomblok toh gitu. Menurut penasaran lain. Jadi seperti itu nih Mbak. Jadi makmur itu ayam, tentrem, damai. Jadi seperti bunga, kalau kita melihat bunga itu rasanya ayam, enak begitu. Tentram gitu ya. Iya, begitu. Mungkin Mbak Tomblo ada pertanyaan buat narasumber kita. Kalau itu Pak, saya kok penasaran sama yang Senen Legi. Kalau yang Senen Legi itu kayak gimana? Oh gitu Tomblo. Kalau Tomblo itu wetonnya itu Senen Legi itu memang sangat istimewa. Memang wetonnya Senen Legi. Setelah gini Pak. Senen Legi. Saya tanya dulu karena pacar saya wetonnya Senen Legi. Ini pacarnya nanti kan. Iya, nanti setelah pacar saya baru saya. Oh iya. Senen Legi itu kembali dihitung dari neptunya. Itu Senen itu 4, Legi itu 5, 9. Jadi ganjil ya 9. Itu mempunyai spiritual yang tinggi. Wah, pacar saya punya spirit banyak. Spiritual. Ini yang ada di otaknya Pak. Itu batu yang dipukul itu spirit. Itu spirit. Jadi mempunyai spiritual yang luar biasa. Dia suka itu ya Pak, suka sesirih gitu ya. Suka sesirih, suka menolong. Mungkin bisa juga sebagai pertolongan pada orang yang membutuhkan, misalnya ada orang sakit, seperti Tomblo orang payu-payu. Karena jelma. Payu yang keberapa? Gitu ya. Mungkin ada yang nambah tentang itu. Yang namanya sedikit saya nambahkan. Dia mempunyai kekuatan dalam dirinya. Orang yang banyak spiritualnya itu mesti dalam dirinya punya kekuatan. Jadi kekuatan itu ya misalnya oh iya, itu juga termasuk juga. Mbak Marijan bisa gotong truk ya. Misalnya yang punya kekuatan itu misalnya begini. Hanya dilihat saja, orang itu merasa damai. Orang ngomongin, dikata-katain, maksudnya dikasih tahu gitu kok, aku rasanya tentrem dan damai, seneng gitu loh. Dia bijaksana banget gitu loh. Jadi selain itu juga misalnya bisa menyembuhkan penyakit, kemudian bisa memberi petuah-petuah pada orang lain itu. Ya seperti yang kayak gitu. Jadi dia suka mungkin puasa seperti itu. Jadi menimbulkan kekuatan yang ada dalam dirinya sehingga kekuatan itu bisa dipakai oleh orang banyak dengan menimbulkan ketentraman, kedamaian dalam kehidupan orang lain seperti itu. Pemirsa, yang kita bahas ini hanyalah kita mengungkap kembali
kembali kepercayaan adat Jawa kita. Iya. Ini mau percaya monggo, mau tidak percaya juga nggak apa-apa, karena kita mengulas kembali kebudayaan kita supaya kebudayaan kita tidak punah. Begitu. Semuanya saya serahkan pada Bapak Bisa semuanya. Terima kasih. Ya, demikian tadi pembahasan kita pada kesempatan ini di channel BK di pembahasan weton yang sakral. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya lestari budaya. Budayaku.